Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman membuat orang terkejut karena memerintahkan prajuritnya untuk mencopot spanduk dan baliho bergambar Rizik Syihab. Perintah itu tidak lazim karena penertiban spanduk dan baliho itu menjadi tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Tugas utama TNI memang di bidang pertahanan. Meski demikian, menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di luar operasi perang, tentara bisa membantu tugas pemerintahan di daerah dan membantu kepolisian dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari Sabtu 21 November 2020 dengan tema Pangdam Jaya Tanpa Kompromi bersama saya Kevin Egan. Kami menunggu partisipasi Anda melalui sambungan telepon 021 583 9900 dan akun Twitter kami di @mediaindonesia. Pada pagi hari ini saya sudah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, ada Eko Ramawanto. Mas Eko, selamat pagi Mas Eko. Selamat pagi. Apa kabar Mas Eko? Baik, alhamdulillah. Kita akan langsung membahas Mas Eko mengenai beberapa informasi utama dalam Harian Media Indonesia pada hari ini edisi Sabtu 21 November 2020. Ini berkaitan dengan tema kita Mas Eko. Yang pertama, di mana kemudian Maijen Dudung banjir dukungan. Ini berkaitan dengan di mana kemudian ini cukup viral begitu ya, Mas Eko, di mana pada hari kemarin di mana ada pencopotan gambar dan spanduk baliho bergambar Rizik Syihab yang dicopot oleh prajurit TNI. Tapi kemudian Maijen Dudung ini malah banjir dukungan. Nah, Mas Eko termasuk orang yang mendukung Maijen Dudung atau bagaimana, Mas Eko? Ya, memang kalau kita lihat Maijen Dudung ini Pangdam Jaya memang banyak dukungan, ya. Tapi juga banyak yang menyayangkan juga. Terkait kalau dukungan ini kan karena baliho itu juga banyak yang isinya itu adalah provokatif, ya, yang berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di sini Pangdam Jaya boleh berperan. Nah, kalau menyayangkan ini kan terkait dengan penurunan baliho. Sebenarnya kalau penurunan baliho kan tugasnya Satpol PP, tapi kan beberapa kali sudah diturunkan, dinaikkan lagi, diturunkan, dinaikkan lagi. Satpol PP mungkin tidak terlalu ketakutan mungkin dalam konteks ini ya. Akhirnya peran TNI dan Polri masuk di sini. Jadi saya kira dalam konteks ini kita wajib mendukung Pangdam Jaya kalau saya menurut saya. Itu menjadi perdebatan Mas ya, apakah kemudian ini kewenangan dari TNI atau bukan sebetulnya. Tapi dari undang-undang itu menunjukkan memang TNI bisa membantu pemerintah daerah dan juga kepolisian begitu ya kalau misalnya memang ada permintaan. Kita ke headline selanjutnya, Mas Eko, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai Pangdam Jaya, kita ke halaman kedua. Ini di mana kemudian pembelajaran tatap muka dimulai Januari 2021. Ini merupakan pernyataan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang kemudian memperbolehkan untuk tiap daerah mengizinkan kalau misalnya memang sudah sesuai begitu ya, apakah kemudian sekolah sudah betul-betul menerapkan protokol kesehatan atau belum, tapi kemudian dipersilakan untuk memulai pembelajaran tatap muka yang dimulai pada Januari 2021. Mas Eko, apakah memang tatap muka sudah boleh Mas, sudah baik dilakukan di masa pandemi yang sebetulnya belum usai? Ya, kalau menurut saya sih memang ini agak riskan ya. Tentu kita akan kembali lagi terkait dengan pandemi ini kan belum selesai. Vaksin juga akan diberikan baru tahun depan. Jadi tentu kalaupun pembelajaran tatap muka mulai Januari 2021 harus ada protokol kesehatan yang ketat. Kalau itu anak-anak SD, TK mungkin itu terlalu riskan ya, karena mereka belum mengerti protokol kesehatan. Nah, ini guru sama orang tua murid juga pasti harus berperan aktif di sana. Karena kita tidak ingin jika mereka masuk kemudian ada klaster baru di sekolah itu yang timbul, kemudian anak-anak terkena, itu kan menjadi persoalan lagi. Jadi saya kira harus dipertimbangkan pembukaan pembelajaran tatap muka di beberapa daerah. Kalau memang zonanya merah, pertumbuhan COVID-19-nya masih tinggi, saya kira itu perlu ditinjau ulang. Karena tentu kita tidak ingin
klaster baru terjadi, kemudian juga COVID yang sudah mulai agak menurun landai, kemudian naik lagi karena ada pembelajaran baru di sana. Kan? Kalau sekolah yang memang betul-betul sudah siap dengan protokol kesehatannya silakan saja begitu ya, tapi kemudian takutnya ada yang sekolahnya terlalu memaksakan begitu ya, Mas Eko ya, dan kemudian itu susah untuk dikontrol. Kita ke informasi selanjutnya, Mas Eko, dalam Harian Media Indonesia edisi Sabtu pada hari ini juga berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di sejumlah daerah, di mana kemudian Pemkab Bogor dijatuhi sanksi terkait dengan acara Rizik Syihab. Ini yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernurnya Ridwan Kamil yang memastikan akan memberikan sanksi kepada pemerintah Kabupaten Bogor. Ya, ini kan terkait dengan acara Pak Rizik Syihab juga di Megamendung di Bogor. Kemarin Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah diperiksa oleh Mabes Polri terkait dengan hal ini. 7 jam kalau tidak salah dia diperiksa. Intinya adalah bahwa Pemkab Bogor itu melanggar aturan karena memang di sana ketika ada acara berkumpul banyak orang, kalau nggak salah sekitar 3.000-an lah. Nah, tentu di saat pandemi COVID-19 ini hal-hal seperti itu seharusnya dihindarkan. Pemerintah daerah seharusnya mengerti, tidak boleh mengizinkan. Memang kita tahu Pemkab Bogor tidak mengizinkan, tapi membiarkan saja ketika kerumunan itu terjadi, bahkan sampai berlangsung agak lama. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh polisi sudah benar, memanggil Gubernur Jawa Barat, kemudian Gubernur Jawa Barat akan melakukan sanksi tegas terhadap Pemkab Bogor. Nah, itu seharusnya yang akan dilakukan. Ya kan? Oke, baik. Sementara itu untuk DKI Jakarta kita masih menunggu dulu ya. Betul, kira-kira hasil dari klarifikasi maupun dari pihak penyidikan, dari pihak kepolisian seperti apa. Kita ke tema kita pada hari ini, Mas Eko dan juga pemirsa, di mana kemudian Pangdam Jaya tanpa kompromi. Mas Eko, tapi apakah Pangdam Jaya itu memang seharusnya melakukan hal itu, Mas Eko? Paling tidak dia kan yang menyatakan begitu ya, bahwa dia yang memerintahkan secara langsung kepada anak buahnya untuk melakukan pencopotan baliho tersebut. Sudah tepat, Mas, langkah itu? Kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI ya, pasal 7 ini menyebutkan tugas pokok TNI di luar perang itu membantu tugas pemerintah di daerah dan membantu kepolisian dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban. Dalam konteks ini, penurunan baliho sebetulnya memang tugas pokok dari Satpol PP. Dalam hal ini ada Satpol PP di Pemprov DKI. Ya, penertiban baliho itu. Nah, saya melihat bahwa penurunan baliho ini sudah dilakukan oleh Satpol PP. Ya, ketika diturunkan, tapi kemudian dinaikkan lagi, diturunkan, dinaikkan lagi. Bahkan di beberapa titik itu ada baliho-baliho yang nadanya menginginkan revolusi gitu ya. Ini kan sangat mengganggu ketertiban dan keamanan. Bahkan ini bisa memecah belah bangsa kalau terus-teruskan. Itulah sebabnya kemudian Panglima TNI turun. Dalam konteks ini kita bisa membenarkan ketika Pangdam Jaya turun untuk membereskan hal itu. Bahkan mungkin terlihat agak marah ya, Pangdam Jaya. Memang sebagai TNI, saya kira apa yang dilakukan oleh Pangdam Jaya, kalau tidak ada instruksi saya kira nggak berani ya. Tentu ini mungkin pasti ada instruksi. Ketika ada instruksi baru ada tentara ikut masuk di sana. Tapi kalau tidak saya kira cukup Satpol PP atau kepolisian. Kan kalau tugas dari TNI itu adalah keamanan. Kemudian kalau tugas polisi ya kriminal dan lain-lain lah ya. Kemudian kalau baliho itu ya lebih ke Satpol PP sebetulnya. Tapi dalam konteks ini kan ini bisa kemana-mana ya kan. Bukan hanya persoalan baliho saja, tapi ini kan persoalan yang lebih serius karena di baliho, di spanduk dan lain-lain itu banyak nada-nada yang mengajak untuk revolusi dan lain-lain. Tentu itu akan mengganggu. Baik. Kita akan lanjutkan untuk berbicara mengenai tema kita pada hari ini. Mas Eko, kita akan ikuti dulu paket informasi berikut ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, Pangdam Jaya tanpa kompromi. Pangdam Jaya tanpa kompromi.
Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman membuat orang terkejut karena ia memerintahkan prajuritnya untuk mencopot spanduk dan baliho bergambar Rizik Syihab. Perintah itu tidak lazim. Disebut tidak lazim karena penertiban spanduk dan baliho itu menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP. Akan tetapi, ketika Satpol PP tidak berdaya melakukan penertiban, TNI harus terpanggil untuk membantu. Tugas utama TNI memang di bidang pertahanan. Akan tetapi, menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di luar operasi perang, tentara bisa membantu tugas pemerintahan di daerah dan membantu kepolisian dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itulah, Maijen Dudung Abdurrahman memberikan jaminan bahwa anggota TNI di bawah komandonya akan terus menurunkan spanduk dan baliho Rizik Syihab jika ada yang masih terpasang. Ini negara hukum, harus taat pada hukum. Kalau pasang baliho sudah jelas, ada aturannya, ada pajaknya, dan tempatnya sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, ujar Dudung. Spanduk, baliho, dan reklame diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan reklame. Ia diatur agar tidak merusak estetika, etika, dan kepastian hukum di ibu kota. Bisa dibayangkan rusaknya estetika kota kalau setiap orang sesuka hati memasang foto dirinya di baliho. Pemasangan spanduk dan baliho foto diri Rizik Syihab menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tidak memiliki izin. Pembiaran atas spanduk dan baliho tak berizin itu tentu saja menggerus kepastian hukum. Spanduk dan baliho liar tidak hanya melanggar hukum, tapi juga berpotensi mengancam keselamatan nyawa warga. Di ibu kota, menurut pengakuan Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin, banyak baliho dan papan reklame liar yang sudah rapuh yang berpotensi membahayakan nyawa. Apalagi Jakarta sedang memasuki musim hujan dan rawan terjadi angin kencang. Tepatlah langkah yang dilakukan Satpol PP Jakarta dibantu pihak kepolisian dan TNI yang secara rutin menurunkan spanduk dan baliho liar. Arifin menyebut, selama pencopotan baliho, spanduk, dan papan reklame yang berpotensi membahayakan tersebut, pihaknya memang kerap bersinergi dengan aparat TNI maupun Polri serta pihak yang memasang. Dengan demikian, perintah Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman untuk menurunkan spanduk dan baliho Rizik Syihab tentu sudah dikoordinasikan dengan otoritas terkait, bukan ditafsirkan TNI memasuki wilayah politik. Kapolda Metro Jaya, Irjen Muhammad Fadil Imran pun memberikan dukungan sepenuhnya langkah penertiban spanduk dan baliho yang dilakukan Pangdam Jaya. Didukung karena ia yakin tujuannya baik untuk negara. Publik percaya bahwa TNI tidak akan ikut-ikutan untuk menurunkan spanduk dan baliho liar jika Satpol PP Jakarta punya nyali. Apalagi hanya sesaat setelah diturunkan Satpol PP Jakarta, spanduk dan baliho serupa kembali dipasang. Harus tegas dikatakan bahwa keterpanggilan TNI menertibkan spanduk dan baliho liar sebagai bentuk bantuan kepada Satpol PP Jakarta. Bantuan dalam kerangka penegakan hukum sehingga negara tidak boleh kalah oleh siapapun yang tidak mematuhi hukum. Langkah tegas tanpa kompromi dari Pangdam Jaya patut diapresiasi. Seorang pemimpin mesti tegas melindungi serta memberikan rasa aman bagi seluruh warganya tanpa kecuali. Tidak boleh ada satu kelompok pun dapat berbuat sesukanya mengintimidasi kelompok lain, apalagi sampai mengancam keberlangsungan dan keutuhan negeri ini. Pemirsa, sampaikan pendapat Anda bisa kontak kami di nomor telepon 021 583 99100 dan akun Twitter kami di @mediaindonesia. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Di segmen ini kami telah terhubung di ujung telepon dengan pengamat intelijen, ada Ridwan Habib. Mas Ridwan, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Kevin. Mas Ridwan, menurut Anda berlebihan tidak kalau TNI sampai turun tangan untuk mencopoti baliho dan spanduk bergambar Rizik Syihab?
Ya, sebelum ke sana kan kita tahu ya, Pak Pangdam Jaya, Jenderal Dudung itu adalah seorang yang jiwa merah putihnya, jiwa nasionalismenya tidak diragukan lagi ya. Dulu sebelum menjadi Pangdam Jaya, beliau adalah Gubernur Akademi Militer di Magelang. Dan beliau pula yang membangun patung Pak Soekarno di Akademi Militer yang saat itu diresmikan oleh Presiden kelima kita Ibu Megawati di sana. Artinya memang jiwa nasionalisme Pangdam Jaya ini sudah jelas lah merah putihnya. Cuma dalam konteks penertiban baliho, melihat gambar di editorial ini, saya kira barangkali semangat beliau ini agak berlebihan menurut saya ya. Tidak salah, akan tetapi alangkah lebih eloknya dan lebih elegannya ketika TNI cukup mengawal saja. Jadi yang mencopot, yang naik-naik ke bambu itu teman-teman dari Satpol PP, karena ini levelnya penegakan perda. Bahwa TNI kemudian untuk memberikan efek gentar atau untuk memberikan efek shock terapi, boleh-boleh saja kemudian terlibat bersama aparat pemerintahan daerah. Tapi yang kita lihat dalam 3 hari terakhir ini kan, seperti yang sedang nampak di televisi ini kan, langsung prajurit TNI sendiri yang kemudian menyobek-nyobek dengan sangat bersemangat ya. Itu menurut saya agak berlebihan karena bisa menimbulkan reaksi balik. Dan reaksi balik ini juga sudah muncul di media sosial. Ya moga-moga eskalasinya tidak naik, tapi kita lihat pro kontranya justru tidak menjadi semakin damai. Bahkan politisi-politisi di DPR juga sudah berkomentar keras ya. Misalnya Fadlizon dari Gerindra bahkan minta Pangdam Jaya dicopot. Nah ini saya kira sesuatu yang tidak perlu diperpanjang karena kita sedang menghadapi situasi pandemi yang butuh kekompakan semua pihak ya. Gitu Mas Kevin. Tapi ada aturan yang dilanggar tidak sih Mas Ridwan? Sebenarnya dalam konteks ini abu-abu sekali ya. Ranah TNI kan dia memang garda depan alat pertahanan negara ya. Sementara untuk penyobekan spanduk, penurunan spanduk itu ranahnya peraturan daerah. Ya memang Pangdam Jaya mengatakan lah diturunkan Satpol PP dinaikkan lagi. Nah itu bisa kemudian kita juga kritik keras kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang saya kira tidak kemudian secara tegas memerintahkan Satpol PP dan jajarannya. Dan bisa saja kemudian itu dikawal oleh polisi sebenarnya dalam konteks penegakan hukum. Tapi kalau kita cermati alasannya, Mas Ridwan, ini dikatakan langsung oleh Pangdam Jaya bahwa ketika Satpol PP yang mencopot, nanti biasanya akan dinaikkan kembali spanduknya. Jadi memang harus TNI yang kemudian turun tangan begitu supaya kemudian aturan betul-betul bisa ditegakkan, Mas Ridwan. Ya, ini kewibawaan pemerintah daerah lagi-lagi, Mas Kevin. Ini kan spanduknya, balihonya berada di ranah DKI Jakarta ya. Dan aturan tentang baliho itu diatur dengan peraturan daerah. Jadi garda depannya gubernur. Kita belum melihat komentar gubernur maupun pernyataan gubernur terkait baliho ini. Anies Baswedan mestinya tanpa kompromi. Sehingga tidak perlu sampai sebuah institusi sebesar TNI harus kemudian menarik-narik bambu, memotong-motong tali rafia seperti kita lihat di televisi ini. Alat pertahanan negara yang dididik dan dilatih untuk melakukan pertempuran infanteri, pertempuran laut, pertempuran darat, sangat disayangkan kalau kemudian harus juga ikut memotong baliho dan itu levelnya Satpol PP. Jadi saya kira kritik keras kepada Anies Baswedan karena sampai harus Pangdam Jaya yang turun tangan gitu kan. Itukah kemudian yang menyebabkan bahwa Pangdam Jaya ini banjir dukungan juga, Mas Ridwan, kalau di media sosial kita cermati? Betul, jadi memang banjir dukungan sekaligus juga banjir kontra juga. Jadi memang wajar, ini akan terus menimbulkan pro kontra, tapi moga-moga tidak kemudian diperlebar sehingga di eskalasi levelnya level DKI Jakarta saja. Jangan kemudian melebar sampai ke ranah nasional, apalagi ada fitnah-fitnah yang mengatakan TNI anti umat Islam, itu tidak benar ya. Saya kira Pangdam Jaya seorang muslim yang baik, walaupun memang beliau sudah sangat tegas jiwanya nasionalis ya, merah putih.
Oke, Mas Ridwan, kalau kita cermati dari sejumlah pernyataan Pangdam Jaya, begitu ada beberapa pernyataan yang bisa kita katakan cukup keras begitu ya, bahkan menyerang Rizik Syihab dan bahkan mengatakan bahwa dibubarkan saja begitu FPI. Nah, menurut Anda pernyataan-pernyataan seperti ini kita cermati seperti apa, Mas Ridwan? Betul, itulah yang saya sebut sebagai eskalasi, Mas Kevin, yang tidak kita inginkan. Karena ranah pembubaran sebuah ormas itu levelnya Kementerian Dalam Negeri, bukan level TNI. Jadi apalagi beliau ini ranahnya adalah Panglima Kodam Jakarta Raya. Sementara kita tahu pimpinan Mabes TNI, beliau di atasnya masih ada Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa yang juga sangat baik dengan ormas-ormas Islam. Kita juga tahu Panglima TNI, Marskal Hadi Cahyanto juga sangat dekat dengan berbagai ormas Islam. Kita tidak ingin ada kemudian spinning, ada kemudian permainan opini, propaganda yang kemudian hanya gara-gara pernyataan itu kemudian dispin seolah-olah TNI itu jauh dari umat Islam. Itu tidak benar ya. TNI selama ini yang kita lihat selalu bersama umat Islam dan mereka juga menjadi bagian dari komponen merah putih yang berada di semua golongan. Jadi nggak hanya Islam tapi semua agama. Ini yang saya kira juga harus hati-hati, semoga tidak terjadi eskalasi ya, Mas Kevin. Baik, Mas Ridwan Habib, pengamat intelijen, terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Mas Ridwan. Sebelum kita jeda, kita diskusi sedikit, Mas Eko. Ya. Kalau dicermati, efeknya itu akankah akan seperti yang dikhawatirkan bahwa jangan-jangan nanti TNI bisa dianggap anti-Islam, lalu kemudian efeknya bisa kemana-mana. Eskalasi politik juga meningkat begitu ya, kata Mas Ridwan, di gedung DPR sudah begitu banyak orang yang meminta untuk Pangdam Jaya untuk diganti. Bagaimana Mas Eko? Ya, saya kira ini pembelajaran bagi semua pihak, terutama di DKI ya. Jadi ini saya kira juga saya setuju dengan Ridwan Habib tadi, ya ini kritik keras terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan yang saya kira kurang tegas dalam persoalan ini. Ini baliho kan urusannya Satpol PP sebetulnya. Urusannya pemerintah daerah DKI. Jadi kalau memang balihonya itu melanggar, ya, tidak ada izinnya, tidak membayar pajak, ditempatkan di bukan tempat publik yang semestinya, ini kan harusnya cepat-cepat diturunkan. Jangan sampai menjamur di mana-mana ada. Jadi kesannya itu suka-suka dan Gubernur DKI membiarkan saja. Nah ini kan sebetulnya menjadi tidak baik. Nah dalam konteks ini kemudian kan melebar kemana-mana ketika ada provokasi dan lain-lain. Nah ini yang menimbulkan TNI masuk. Nah saya kira ini menjadi pembelajaran, jangan sampai ini terulang lagi. Saya kira ini cukup Satpol PP saja, jadi TNI itu kalaupun mau masuk hanya membackup saja di belakang, kemudian Satpol PP yang menurunkan baliho dan lain-lain, termasuk kepolisian. Jadi kalau TNI saya dianggap nanti anti-Islam, saya kira enggak. TNI itu kan NKRI banget ya, merah putih banget, jadi dia berdiri di belakang semua golongan, semua orang. Ini kan alat kepentingan negara, jadi saya kira tidak semestinya hal itu dilontarkan oleh netizen. Jadi kita percaya sekali dengan TNI. TNI itu sangat netral sebetulnya. Baik, kita akan cermati nanti, Mas Eko, apa tanggapan dari pemirsa yang menelpon kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai yang satu ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sambil menunggu penelpon kita pada pagi hari ini, kita bahas sedikit. Mas Eko, kalau kita cermati banyak yang mendukung tindakan dari Pangdam Jaya. Kenyataannya, faktanya adalah memang baliho itu melanggar aturan, begitu ya. Dan banyak orang yang mengatakan seperti ini juga, Mas, bahwa butuh seseorang memang yang kemudian punya tindakan tegas, begitu. Pernyataan yang tegas bahwa memang tidak boleh ada siapapun yang kemudian memprovokasi orang lain dan apalagi itu berpotensi untuk memecah belah persatuan NKRI kita. Nah itu bagaimana Mas kemudian kalau seperti itu? Ya, ini kan sebetulnya peringatan keras ya dari Pangdam Jaya terhadap ormas-ormas yang dianggap melanggar aturan. Kalau terkait dengan ini kan baliho ya. Baliho itu memang banyak saya melihat ada banyak provokasi-provokasi yang mengajak untuk melakukan
revolusi. Nah ini kan kalau dibiarkan tentu akan menimbulkan kegaduhan. Nah kalau terjadi kegaduhan yang dirugikan siapa? Tentu masyarakat luas. Dalam hal ini adalah di daerah DKI Jakarta. Nah ini kalau meluas ke beberapa daerah di Indonesia tentu kan sangat merugikan. Nah inilah peran TNI di sini bahwa dia menetralisir, ya memperingatkan kepada semua, termasuk ormas-ormas yang lain, saya kira bahwa hukum itu, Indonesia ini adalah negara hukum, jadi semua harus tunduk dan patuh di negara Indonesia ini. Tidak boleh ada lagi yang merasa paling benar dalam hal ini. Oke, baik. Ada telepon kita yang pertama, Mas Eko. Yang pertama ada Pak Anton dari Bekasi, Jawa Barat. Pak Anton, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya. Pagi Pak Anton, silakan Pak Anton. Saya sangat mendukung Pangdam Jaya. Karena apa? Selama ini masyarakat kami udah resah dengan kegiatan ormas ini. Dan kami sangat mengharapkan Gubernur DKI dengan perangkatnya menghentikan ini. Tapi sudah lama tidak pernah dilakukan oleh pihak Pemda DKI. Jadi sekali lagi saya sangat mendukung Pangdam Jaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anton. Saya ke Pak Syahril dari Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Pagi, Pak Syahril, silakan Pak Syahril. Saya sebagai rakyat Indonesia ini kepengen tenang hidup saya. Saya kepengen untuk tidak ada huru hara. Saya kepengen negara ini bersatu, tetap satu. Saya kepengen negara NKRI ini tetap berdiri. Saya kepengen bahwa perilaku bangsa ini tidak berperilakukan barbar. Jadi saya sepakat 1000% atas tindakan daripada Pangdam. Terus yang satu lagi, saya ingin minta kepada Pangdam dalam hal kepolisian juga agar supaya kepolisian memanggil pemasang-pemasang baliho itu dan untuk menanyakan untuk berklarifikasi narasi-narasi yang tercantum di dalam baliho itu. Apa maknanya, apa tujuannya? Ini harus dikelirkan karena ini adalah nyawa mereka. Ini adalah perilaku mereka. Karena saya yakin ibaratkan baliho itu gunung es. Di bawah gunung es itu ada apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan oleh mereka ini. Kembali lagi saya meminta kepada para polisi, berilah kami keamanan. Kepada TNI, jagalah persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini. Selanjutnya saya ingin sampaikan juga ya, muatan narasi yang tercantum di dalam baliho itu sangat menyedihkan sekali, sangat mengkhawatirkan sekali, sangat mengganggu kesatuan dan persatuan rakyat ini. Sangat mengganggu, jangan sampai nantinya umat beragama ini tercerai-berai. Jadi ini satu lagi yang saya sampaikan. Ketegasan Gubernur DKI itu di mana ketegasan dia? Dia punya hak, seharusnya dia lah. Terus Gubernur lah yang harus tegas untuk. Baik, terima kasih Pak Syahril. Saya ke Pak Vence dari Manado. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Kevin, selamat pagi Pak Eko. Jadi begini, mestinya kita warga negara Indonesia itu harus taat pada undang-undang dan taat pada aturan dalam bentuk perda dan lain sebagainya. Setahu saya bahwa pemasangan baliho, pembuatan portal jalan, dan pembuatan polisi tidur di dalam jalan kompleks itu diatur di dalam undang-undang. Tetapi belakangan ini kan sembarangan orang memasang baliho, sembarangan orang membuat portal jalan dan lain sebagainya. Dan kalaupun kita berkaca dari peristiwa yang sedang terjadi di Jakarta, itu saya sangat memberikan apresiasi kepada Pangdam. Tapi sebetulnya tugas menurunkan dan menertibkan baliho yang tidak memiliki izin itu kan tugas Pol PP. Sebab pembentukan Pol PP, satuan Pol PP itu adalah pengawal perda. Nah kalau Pol PP tidak bisa melakukan, nah itu perlu dipertanyakan. Siapa yang punya Pol PP ini? Ya tentu gubernurnya. Kenapa gubernur tidak peduli dengan hal-hal begini? Ya ini yang harus dipertanyakan lagi lebih jauh. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa sebaiknya kalau tidak bisa dilakukan oleh satuan polisi pengamanan kota, itu kan ada polisi, ada tentara, ada TNI-nya. Jadi saya sangat memberikan apresiasi guna untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat siapapun dia, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di negara atau di daerah kita itu ada aturan mainnya. Sehingga baliho yang satu contoh saja kemarin Bung Kevin ya, ini karena maraknya orang memasang baliho pada pilkada, itu ada 3 orang yang nabrak cuman karena jarak pandangnya tertutup dengan baliho. Nah ini harus ditertibkan juga.
Ini yang jadi persoalan di negara kita, karena kita sepertinya suka membenarkan hal-hal yang biasa, tetapi tidak membiasakan hal-hal yang benar, sehingga kita menabrak aturan. Itu saja barangkali. Terima kasih, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi, terima kasih Pak Venja. Mas Eko, penelpon kita semuanya pada hari ini mendukung tindakan dari Pangdam Jaya, tapi juga mengkritisi kenapa kemudian pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di dalam hal ini adalah Anies Baswedan, tidak mampu berbuat tegas begitu. Katakanlah kalau misalnya memang Satpol PP sudah melakukan tugasnya dengan baik, maka sebetulnya kejadian kemarin tidak akan terjadi. Ya, kuncinya memang ada di pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Gubernur DKI. Jika Gubernur DKI lebih tegas untuk menertibkan baliho dimanapun yang melanggar aturan, saya kira tidak akan masuk itu polisi ataupun tentara untuk menertibkan baliho ini. Jadi ke depan saya kira ini cukup sekali saja ini terjadi. Sekarang kan sudah banyak yang diturunkan. Ada saya melihat juga 1-2, tapi itu juga di tempat-tempat yang tidak melanggar menurut saya. Nah, ke depan saya kira Satpol PP harus lebih tegas, pemerintah DKI juga harus lebih tegas, jangan sampai nanti ikut-ikutan lagi TNI dan Polri. Saya kira ini memang ranahnya Satpol PP. Kemudian saya juga mengimbau kepada ormas-ormas yang lain, termasuk dengan FPI, jangan sampai ini dengan baliho itu di tempat-tempat yang memang tidak ditentukan. Mari kita sama-sama menjaga agar ketertiban di DKI ini juga saling terjaga. Soalnya persoalannya kan di kota ini persoalan juga selain estetika, pemandangan itu kan juga bisa kita lihat. Kalau menaruh baliho di sembarang tempat kan secara estetika juga nggak bagus. Melihat pemandangan juga nggak bagus, kumuh gitu, kotor, di mana-mana ada gitu. Jadi memang aturannya harus ditegakkan menurut saya. Kan. Kalau misalnya memang spanduk itu, baliho itu dibiarkan, kira-kira efeknya seperti apa sih, Mas Eko? Sebetulnya aturan dari baliho mendirikan itu kan sudah ada aturannya. Jadi harus ada izin dari atau sewa dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di DKI. Kalau sudah melalui itu tentu ada izin yang sah, boleh saja, sah-sah saja. Anda memasang baliho dimanapun yang sudah ditentukan. Tentu harus membayar pajaknya, Leo. Enggak sembarang tempat ini. Baliho itu ada di tempat-tempat di jalan di DKI maupun di tempat-tempat lain. Nah, kalau sudah ada izin, saya kira tentu Satpol PP juga tidak akan menurunkan, apalagi juga TNI akan ikut-ikutan. Saya kira nggak mungkin. Jadi kalau semua aturan diikuti, saya kira negara ini akan damai lah. Mas Eko, ada yang juga kemarin mengkritisi bahwa meskipun mengapresiasi begitu tapi mengkhawatirkan mengenai langkah Pangdam Jaya ini, Mas Eko. Banyak yang mengkhawatirkan, wah jangan-jangan ini kita kembali ke Orde Baru begitu, di mana kemudian TNI ini masuk ke dunia politik begitu, masuk ke ranah itu. Kita patut khawatir tidak dengan hal itu? Ada banyak yang berkomentar seperti itu. Di DPR juga terbelah, ada yang pro dan kontra, di masyarakat pun demikian, netizen. Ada yang mendukung Pangdam Jaya, ada juga yang mengkritik terlalu berlebihan. Tapi saya kira apapun yang terjadi, TNI tetap netral. TNI tidak akan kembali ke zaman Orde Baru, di mana ikut-ikutan berpolitik. Saya kira Panglima TNI kemarin Pak Hadi Cahyanto juga sudah meskipun tegas tetap menggarisbawahi bahwa TNI itu berada di garis depan, TNI netral, TNI berada di dalam semua masyarakat, tidak akan membela orang yang salah. Saya kira itu pernyataan yang tegas dari Panglima bahwa TNI tidak akan kemana-mana. Kira-kira langkah kemarin itu sudah berkoordinasi atau belum ya, Mas Eko ya? Baik kemudian dengan Polri, lalu kemudian juga dengan pimpinan dari TNI sendiri, Pak Hadi Cahyanto begitu selaku Panglima, dan juga mungkin dengan pihak-pihak terkait, termasuk Pemprov DKI Jakarta, Mas Eko? Saya kira sudah ya. Sebelum ini kan ada preskon dari Panglima TNI, di belakangnya kan ada panglima-panglima tempur lah ya, pasukan-pasukan elit yang memperingatkan kepada siapapun untuk tidak melakukan provokasi, untuk menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian ditindaklanjuti menurut saya oleh Pangdam Jaya dengan menertibkan baliho-baliho yang ada di DKI. Tentu pernyataan keras dari Panglima TNI, kemudian disusul oleh Pangdam Jaya, itu sebagai bentuk peringatan kepada siapapun untuk tidak main-main dengan negara ini, bahwa ada aturannya, ada hukumnya. Jadi kalau bahkan dalam bahasanya Panglima TNI, Pangdam Jaya, jangan bermain-main dengan hal ini, pasti akan berhadapan dengan TNI. Dalam konteks ini kita wajib mendukung kan. Tapi ada, kalau kita cermati pernyataan cukup keras ya, Mas Eko ya, dari Pangdam Jaya. Apakah memang pernyataan ini berdasarkan pendapat pribadi dari
Pangdam Jaya ada motif pribadi, ataukah memang Pangdam Jaya ini melihat ada ancaman keamanan begitu, ancaman terhadap persatuan NKRI kita? Ya. Nah, ini bagaimana? Ketika Pangdam Jaya bicara, saya kira pasti sudah seizin atasannya. Dalam konteks ini adalah Kasat, mungkin Panglima TNI. Jadi tidak mungkin seorang Panglima melakukan pernyataan itu tanpa persetujuan dari atasannya. Tapi saya kira apa yang dilakukan Pangdam Jaya sekali lagi dalam konteks ini adalah untuk menghimbau ya kepada siapapun termasuk ormas-ormas yang ada di Indonesia untuk tetap dalam koridornya, tidak melanggar hukum. Jadi kalau melanggar hukum pasti bukan hanya berhadapan dengan TNI, juga Polri, tentu juga berhadapan dengan masyarakat banyak. Kan? Eskalasinya kira-kira akan meningkat tidak ya, Mas? Karena kan tadi dikhawatirkan wah jangan-jangan nanti ada aksi balasan begitu. Mudah-mudahan hanya di lingkup DKI saja. Tapi kalau kita melihat di netizen, memang kita tidak bisa mengatur ya. Ini kan banyak sekali, ada yang pro dan kontra. Saya kira ini cukup di DKI saja, diselesaikan di sini. Win-win solusinya apa? Mungkin bisa langkah ke depannya adalah memanggil ormas ini untuk diajak berdialog. Jangan sampai kembali terulang. Saya kira perdamaian ya, namanya damai, kemudian hidup saling menghargai, bukan hanya di DKI tapi di seluruh Indonesia itu akan lebih baik daripada kita saling bermusuhan. Ya kan? Kita jeda kembali, Mas Eko. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali yang satu ini. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, kalau kita berbicara mengenai spanduk dan baliho, biasanya kalau itu dicopot, biasanya ada yang masang kembali. Meskipun tidak terkait dengan ormas manapun ya, tidak dalam kasus ini saja. Dalam kasus ini, Mas Eko, apakah memang kira-kira nanti ke depannya ketika sudah dicopot, apakah nanti masa pendukung dari Rizik Syihab ini akan memasangnya kembali, ataukah justru tidak, sesuai dengan pernyataan dari Pangdam Jaya yang menyatakan bahwa kalau TNI yang menurunkan, maka tidak akan ada yang berani menaikkan kembali? Ya, ini kan sering terjadi sebetulnya di DKI, bahkan sudah berlangsung lama. Jadi baliho-baliho yang banyak bertebaran dimanapun di sudut-sudut di kota di DKI ini memang seharusnya ditertibkan. Jadi Satpol PP ini selain melihat juga harus berkeliling kan. Ketika memang baliho itu melanggar, ya tidak di tempat sebagaimana mestinya, seharusnya segera diturunkan. Memang butuh nyali di sini karena berhadapan dengan ormas-ormas yang punya pendukung yang sangat banyak. Nah, tentu di sini dibutuhkan ada dukungan dari pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Gubernur DKI. Jangan sampai kemudian terulang kembali ya Satpol PP dan TNI dan Polri kemudian menurunkan baliho-baliho ini. Jadi kesannya kan menjadi tidak baik. Ini kan sebetulnya cukup Satpol PP aja, karena tugas TNI yang lebih utama kan adalah pertahanan dan keamanan. Kemudian kalau tugas Polri kan soal kriminal dan lain-lain. Ya kan? Jadi saya kira eskalasi ini cukup berhenti di DKI saja. Ini pembelajaran bagi semua pihak bahwa tidak boleh ada satu kelompok pun ya, apalagi sampai mengancam keberlangsungan dan keutuhan negeri ini. Jadi NKRI itu harga mati, kira-kira begitu ya. Tidak boleh ada orang yang ingin memaksakan kehendaknya. Nah, kalau itu yang terjadi, tentu akan sangat rugi sekali kita, kan. NKRI ini kan banyak agamanya, banyak sukunya. Dari Aceh sampai Papua ini kan kita bersatu. Jangan sampai kemudian terpecah belah hanya karena sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Nah, inilah mungkin yang menjadi tugas TNI, saya kira, kan. Baik, Mas Eko, terima kasih telah bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi, Mas Eko. Selamat pagi, kan. Pemirsa, harus tegas dikatakan bahwa keterpanggilan TNI menertibkan spanduk dan baliho liar sebagai bentuk bantuan kepada Satpol PP Jakarta. Langkah tegas tanpa kompromi dari Pangdam Jaya patut diapresiasi. Seorang pemimpin mesti tegas, melindungi serta memberikan rasa aman bagi seluruh warganya tanpa terkecuali. Tidak boleh ada satu kelompok pun yang dapat berbuat sesukanya, mengintimidasi kelompok lain, apalagi sampai mengancam keberlangsungan dan keutuhan negeri ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.